AP. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber dari jurusan RPL. Halo Kak. Halo. Siapa namanya? Nama saya Ilman Maulana Rifki. Apa kabarnya nih Kak hari ini? Alhamdulillah baik. Makasih banyak ya udah mau hadir di podcast AP kali ini. Nah, kalau boleh tahu nih, akhirnya kan dari jurusan RPL. Nah, kalau menurut Akang sendiri jurusan RPL itu apa sih? Kalau menurut saya RPL itu tentang software engineering yang di dalamnya bukan hanya tentang coding tetapi ada desain, ada juga algoritma. Tetapi untuk saya itu lebih mendalami tentang codingnya. Tadi kan ada nyebutin tentang desain. Ya. Boleh tahu gak sih mendesainnya tentang apa aja? Belajar desain itu waktu kelas 10 ya, tentang kalau buat logo gimana gitu menggunakan Corel Draw. Ya kayak gitu aja. Oh, jadi softwarenya pakai Corel Draw. Ya. Nah, kalau misalnya Kak sendiri ngoding nih, ngodingnya pakai bahasa pemrograman apa? Kalau untuk sekarang saya lebih mempelajari tentang backend ya. Jadi mempelajari Node.js dan framework Express.js. Nah, boleh dijelasin nggak sih apa itu backend? Kalau menurut saya backend itu mengatur tentang sistem-sistem di dalamnya. Lebih misalkan kalau tombol nih, kalau diklik itu menujunya kemana gitu, seperti itu. Jadi paralelnya mau di kemana? Iya. Gitu. Nah, kenapa sih Akang pas awal-awal milih jurusan RPL? Awalnya sih kata kakak gitu, karena jurusan RPL itu jangka panjang, misalnya teknologi kan terus berjalan ya, gitu, betul. jadi mengikuti perkembangan zaman juga, jadi gagaptek lah. Oh iya benar-benar, karena teknologi sekarang tuh lebih canggih, jadi Iya. lebih maju gitu. Karena di dunia RPL tuh ngoding luas banget ya, Iya. kayak tadi. Nah, di sekolah nih, misalnya di sekolah Akang udah pernah bikin project apa aja? Kalau untuk project biasanya lebih ke website. Ada beberapa sih website yang udah dibuat, seperti website blog, kayak apa lagi ya? Ya kayak gitu aja, website yang kayak artikel-artikel kayak gitu. Kalau misalnya bikin website-nya di sekolah, ada gak sih kesulitan pas pertama kali bikin? Tentunya ada gitu. Ada yang pertama kayak pemahaman tentang bahasa pemrogramannya gitu, kurang paham, belum mengerti. Lebih luas lagi. Ya harus lebih tahu lebih luas lagi tentang bahasa pemrograman yang digunakan gitu. Kalau misalnya di sekolah pernah gak sih bikin aplikasi gitu? Kalau untuk aplikasi mungkin aplikasi yang sederhana seperti menghitung gaji kayak gitu, yang sederhana aja kalau untuk di sekolah. Nah, kalau misalnya di sekolah nih, jurusan RPL kan, nah, belajar tentang apa aja kalau di RPL? Ya kayak tadi ada tentang desain, coding, dan juga algoritma untuk pembuatan sebuah website seperti itu. Kalau misalnya Akang sendiri lebih suka kemana? Kalau saya lebih ke codingnya sih. Desain juga agak suka sih. Gitu. Nah, sekarang kan Akangnya PKL di PTLS Angka. Kenapa sih awalnya bisa masuk sini gitu? Ya awalnya sih gak kepikiran masuk ke sini, tiba-tiba sama guru aja ditempatin di sini. Oh, jadi dipilih sama guru Iya. gitu. Nah, kalau boleh tahu nih, di PTLS Angka ini lagi ngerjain proyek apa aja? Kalau untuk sekarang membuat data alumni ITB ya, yang dikasih sama pembimbing juga. Itu juga mungkin proyek yang berkesan untuk saya karena pengalaman baru bisa membuat proyek yang real proyek gitu. Emang kalau di sekolah tuh bikin proyeknya kayak gimana? Beda gak sih sama di sini? Beda banget, soalnya kalau di sekolah lebih kayak dasar-dasar itu aja, gak seperti sekarang kan lebih kompleks lagi bahasa pemrogramannya. Jadi lebih luas lagi ya Iya. kalau di sini. Nah, sebagai anak coding nih, sebagai anak RPL, hal apa aja sih yang harus dikuasai selama ngerjain?
Ya tentunya minimal bisa pengoperasian laptop gitu. Dan juga lebih sering belajar aja kalau untuk memperdalam tentang coding. Emang cita-cita awalnya pengen jadi apa sih? Soalnya kan tadi dari waktu dulu hobi banget nih main komputer gitu-gitu. Enggak sih, kalau dari kecil nggak pernah, maksudnya nggak kepikiran bakal masuk jurusan ini. Nah dari SD sih cita-citanya labil ngikut teman, dan SMP juga nggak tahu cita-citanya apa. Tapi kalau untuk SMK sekarang kan mungkin agak suka dalam bidang programming, jadi mungkin cita-citanya jadi programmer aja. Oh, programmer, jadi developer gitu. Yeah. Nah, kalau misalnya boleh tahu, kan di sini tuh bikin project pasti banyak banget ya, kayak tadi project gede, bikin data alumni. Ada gak sih kesulitan selama ngerjain? Ya kesulitannya mungkin karena belum paham aja bahasa pemrogramannya, jadi masih bingung mau ngapain gitu, ini si projectnya itu harus ngapain gitu. Nah, cara kamu ngatasin hambatan itu kayak gimana sih? Ya harus sering-sering belajar juga, karena kan media belajar sekarang udah banyak gitu. Open source juga, bisa searching di Google atau lihat di YouTube juga, atau kursus-kursus online juga banyak. Untuk kedepannya nih, setelah bikin project di sini kayak bikin tadi kan tentang data alumni, kamu ada gak sih kepikiran pengen bikin aplikasi atau bikin website sendiri gitu? Pastinya ada sih, mungkin membuat inovasi yang memang belum dibikin oleh orang lain gitu. Kalau saya mungkin dalam website, membuat website pengennya yang kayak informatif gitu, seperti artikel-artikel gitu. Oke. Nah, kamu ingin gak sih kayak misalnya kedepannya mau lanjut di dunia coding atau gimana? Pengennya sih pengen lanjut di dunia coding. Kenapa? Mungkin untuk sekarang karena hobi juga gitu, pengoperasian laptop atau komputer gitu, jadi mungkin agak tertarik aja. Selama kamu bergelut di dunia coding nih, ada gak sih project yang paling berkesan? Ya ini project dari ITB, karena pembuatannya itu seperti beda pokoknya dari sekolah, jadi harus meeting gitu untuk membuat pemodelannya nanti untuk kedepannya gimana gitu. Jadi biasanya kan kalau saya bikin sebuah proyek itu sendiri gitu, ini harus bekerja sama tim lain gitu, jadi mungkin itu sih. Jadi dunia di sekolah sama di sini tuh beda banget. Iya, beda banget. Oke, nah biasanya kalau misalnya bikin website atau aplikasi itu durasinya berapa lama? Tergantung kompleksibilitas si proyeknya. Kalau memang proyek gede bisa lama lah, belum lagi untuk nge-fix bug atau errornya seperti itu. Kalau buat proyek-proyek yang kecil misalkan kayak single page atau portofolio itu mungkin butuh waktu semingguan juga udah jadi. Kalau misalnya bikin aplikasi nih, kamu lebih bikin aplikasi tentang apa? Tentang game atau tentang apa? Kalau untuk aplikasi mungkin ya kayak website aja, kayak website yang tadi gitu, website yang aplikasi yang informatif itu, bisa menyampaikan berita ke orang lain. Boleh tahu nggak sih aplikasi apa aja sama website apa yang pernah dibuat? Website kalau di sekolah pernah ya membuat website ya, artikel. Kalau untuk di sini selama PKL di sini pernah membuat juga single page application menggunakan React, portofolio, membuat portofolio gitu. Itu aja sih. Nah, selama ngerjain di dunia coding nih, kamu waktu pertama kali tuh kan belajar tentang coding dulu, harus paham dulu tentang komputernya gimana. Yeah. Nah, cara kamu pertama kali harus belajar kayak JavaScript itu dari mana belajarnya? Kalau untuk JavaScript sendiri lebih otodidak aja sih. Soalnya di sekolah hanya sedikit mempelajari JavaScript. Jadi untuk JavaScript lebih ke internet, sendiri belajarnya. Kalau sekarang bahasa pemrograman apa aja yang udah dikuasai? Kalau untuk dikuasai sih mungkin belum lah, tapi mengenal lah
Iya. kayak seperti HTML, CSS, JavaScript, dan Node.js juga untuk sekarang itu kan lagi dipelajari. Kalau misalnya buat orang yang pertama kali pengen masuk ke dunia coding nih, harus belajar apa dulu? Ya minimal gitu bisa pengoperasian laptop atau komputer, karena itu juga bisa membantu lah untuk lebih lancar lagi untuk kita belajar, dan juga mungkin untuk masuk ke dalam codingnya minimal bahasa pemrograman yang dasar-dasarnya dulu. Misalkan untuk kita memilih untuk bagian front end nih, jadi mempelajari tentang HTML, CSS, JS yang seperti itu. Kalau untuk di back end mempelajari JavaScript dulu. Nah, kalau boleh tahu nih, emangnya planning ke depan kamu mau gimana sih? Mau kuliah dulu atau mau kerja dulu? Kalau untuk saya sih lebih ke untuk kerja dulu, untuk mencari pengalaman kerja. Iya. Karena kuliah juga kan tidak murah Ya, gitu. Jadi biaya. iya, jadi untuk saya lebih mencari pengalaman kerja dulu. Nah, kalau misalnya kuliah nih, mau ngambil jurusan apa? Yang tentunya berhubungan tentang IT, tentang jurusan yang saya pilih sekarang. Jadi masih ada sambungannya sama RPL ini. Ya. Nah, kalau misalnya tentang dunia RPL nih, ada gak sih kayak role model kamu atau panutan kamu gitu selama dunia programmer? Kalau untuk saya itu teman saya sendiri, teman kelas Siapa? saya. Ada namanya Bowo sama Puji. Dia motivasi saya untuk lebih giat belajar lagi gitu. Jadi dalam hati itu ada Keinginan belajar. untuk menyaingi mereka gitu. Oh gitu. Kamu kan di sini udah PKL berapa bulan nih kalau misalnya di PKL sekarang? Hampir sebulanan lalu kan. Boleh diceritain gak sih perasaan kamu selama PKL di sini? Ya tentunya senang lah, ada teman baru juga, pembimbing juga sangat care gitu, teman-temannya juga care, jadi senang lah, jadi mudah untuk saya kan beradaptasi gitu di lingkungan ini. Dan juga untuk pesannya untuk LSKK ini semoga lebih sukses lagi dan juga bisa menerima siswa PKL dari SMK saya juga supaya bisa merasakan ilmu-ilmu yang didapat dari sini. Wah guys, ternyata seru banget ya ngobrol-ngobrol tentang dunia coding sama Kang Hilman. Nah, penasaran kan siapa lagi narasumber selanjutnya? Jangan lupa nonton di podcast Ape. Bye-bye.